Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita bahas tentang baiat Aqabah pertama. Kemarin kita bahas tentang bagaimana hasil dari baiat Aqabah pertama itu, kemudian Rasulullah mengirim sahabat Sa'ad bin Mu'az untuk berdakwah di Madinah. Yang hasilnya kemudian beberapa tokoh Madinah pun masuk Islam. Di antaranya Sa'ad bin Mu'az, kemudian Usaid bin Khudair. Dan setelah itu kemudian sahabat Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah melaporkan hasil kerja-kerja dakwahnya gitu, selama di Madinah. Maka hasilnya 1 tahun kemudian terjadilah baiat Aqabah kedua. Ya, di tahun 13 kenabian, sama di musim haji ya, jumlahnya bahkan lebih besar, berjumlah 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ketika Rasulullah datang menemui rombongan dari Madinah ini ya, di mana rombongan dari Madinah ini tidak hanya terdiri dari orang-orang yang sudah masuk Islam, tapi juga rombongan haji dari Madinah ini masih juga diisi oleh orang-orang yang masih musyrik, termasuk salah satunya tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Bahkan yang menjadi pemimpin dalam rombongan haji dari Madinah ini adalah Abdullah bin Ubay, yang memang sebelum Rasulullah nanti hijrah hampir diangkat sebagai pemimpin di Madinah. Nah, tetapi 75 orang ini sudah kontak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya mereka akan bertemu di Bukit Aqabah. Maka malam itu saat rombongan haji yang lain yang non muslim sedang tertidur, maka 75 orang ini pun menuju ke Bukit Aqabah, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa diketahui oleh rombongan yang non muslim. Mereka tertidur dengan dalam. Nah, ketika itu Rasulullah didampingi oleh paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang ketika itu juga Abbas belum masuk Islam, masih kafir, karena nanti Abbas masuk Islam setelah perang Badar. Bahkan nanti Abbas termasuk salah satu tawanan perang Badar, tapi dapat jaminan keamanan dari Rasulullah sehingga tidak dolimi lah istilahnya ya. Baru setelah itulah nanti Abbas masuk Islam. Nah, kenapa Abbas perlu mendampingi? Untuk meyakinkan dirinya juga, dan juga memastikan bahwasanya orang-orang Madinah serius gak sih nih menjamin keamanan keponakannya, yaitu Nabi Muhammad. Jadi walaupun beda agama ya, tapi ikatan kekeluargaannya tinggi sekali, karena memang dalam pandangan paman-paman beliau, keponakan mereka yang satu ini sangat berbeda, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu saat mereka sudah berkumpul, Abbas pun berkata di hadapan mereka, kata Abbas, kalian sudah paham tujuan kalian berkumpul di tempat ini? Ya, kami paham. Ingat, keponakan saya ini, kata Abbas, ini orang yang sangat dimuliakan. Walaupun kemudian banyak orang-orang di Mekah ini yang tidak menyukainya. Nah, kalau memang kalian sudah yakin dengan apa yang menjadi konsekuensi kalian mengikat perjanjian dengan keponakan saya ini, maka silakan dilanjutkan.
Tapi kalau kalian tidak yakin, ya, maka hentikan dari sekarang. Jadi jangan dilanjutkan. Kenapa? Ini resikonya berat bagi kalian. Ya. Kalau kalian mengadakan perjanjian dengan keponakan saya ini berat bagi kalian. Kalian bukan hanya dimusuhi oleh orang-orang Mekah, tapi seluruh orang Arab akan memusuhi kalian. Ya. Jangan sampai nanti kata Abbas, ya, ketika kalian sudah mendapatkan konsekuensi itu, menemukan konsekuensi itu yang membuat harta kalian habis, pemimpin-pemimpin kalian mati, lalu kemudian kalian menyerahkan keponakan saya kembali ke Mekah kepada orang-orang yang tidak menyukainya. Ya. Jadi kalian baru sadar nanti ternyata berat juga, ya, konsekuensi dari mengadakan perjanjian dengan Rasulullah. Lalu kalian, nah, kami nyerah, kami serahkan. Maka lebih baik dari sekarang kalian tidak melanjutkan perjanjian ini. Maka kemudian kata mereka, kami siap dengan segala konsekuensinya, kata mereka. Maka kata Ka'ab bin Malik yang mewakili dari sahabat dari Madinah, faqulna lahu, lalu kami pun berkata kepada Rasulullah, qad sami'na ma qulta. Ya, sungguh, ya, kami telah mendengar apa yang engkau ucapkan. Fatakallam ya Rasulullah, fakhud li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Jadi maka sekarang katakan, ucapkan sesuatu wahai Rasulullah, kata Ka'ab bin Malik. Lalu kami, dan ambillah dari diri kami, ya, untuk Rabbmu, dan apa saja yang engkau sukai dari kami, silakan engkau katakan. Nah, ini menunjukkan tekad bulat orang-orang dari Yasrib, bahwasanya mereka serius benar-benar mau melindungi Rasulullah, melanjutkan perjanjian ini, melanjutkan baiat ini. Maka setelah itu barulah disepakati poin-poin baiat itu sendiri. Ada riwayat pertama mengatakan poin baiatnya beberapa hal. Pertama adalah untuk mendengarkan dan taat atau loyal baik di dalam kondisi semangat maupun malas. Dalam keadaan pun tetap harus loyal. Yang kedua, untuk berinfak di dalam masa sulit maupun mudah. Untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Untuk senantiasa tegak di jalan Allah tanpa memperdulikan celaan orang selama dilakukan di jalan Allah. Untuk membelaku, kata Rasul, sebagaimana diri kalian sendiri, istri-istri dan anak-anak kalian. Jika hal ini kalian lakukan, maka surgalah sebagai imbalan bagi kalian. Nah, ini poin-poin baiatnya menurut riwayat yang pertama. Tapi menurut riwayat yang kedua, poinnya hanya satu, ya, dalam baiat Aqobah ini, yaitu intinya siap berperang, ya, siap berperang, intinya begitu. Ketika nanti orang-orang yang tidak menyukai Rasulullah kemudian, ya, menyerang mereka, intinya begitu. Nah, ini riwayat yang lain mengatakan begitu. Maka setelah itu barulah, ya, diulangi lagi. Jadi sebelum mereka kemudian berjabat tangan, ya, tanda baiat itu sudah dilakukan, maka salah seorang di antara mereka kemudian memastikan lagi. Hal tadruna Allah, yaitu sahabat Abbas bin Ubadah. Dia mengatakan kepada teman-temannya yang dari Madinah, hal tadruna allama tubayyuna hadar rajul. Hei, kalian paham nggak sini? Paham nggak? Ngerti nggak? Ketika kalian berbaiat dengan laki-laki ini, paham nggak konsekuensinya? Gitu. Lalu kata mereka, "Naam, kami paham." Ingat, kata Ubadah, ya, innakum tubayyunahu ala harbil ahmar wal aswad, kata Ubadah.
Ingat, baiat kalian ini konsekuensinya adalah kalian harus siap berperang dengan siapapun. Oleh orang berperang dengan orang-orang yang berkulit merah, berkulit hitam, berkulit putih, pokoknya harus siap. Kalian perang. Ya, ini jadi menegaskan. Ini resikonya berat kalau sudah terjadi baiat. Yang kalian hadapi itu bukan hanya kulit hitam, tapi kulit putih, kulit merah. Karena kedepannya ya Islam itu akan menyebar nanti. Ya, akan berhadapan dengan Persia, berhadapan dengan Romawi, bukan dengan orang-orang Arab saja. Gitu. Maka kata sahabat Ubay Abbas ini seperti itu. Fa in kuntum tarawna annakum idza nahakat amwalukum musibah. Maka jika kalian melihat sesungguhnya saat kalian nanti setelah kalian berbaiat lalu menyebabkan harta-harta kalian itu lenyap, habis, musnah gitu. Karena kalian mendapatkan musibah, wa asyrafukum qatla aslamtumuhu. Lalu kemudian tokoh-tokoh kalian, pembesar-pembesar kalian mati terbunuh. Lalu kalian menyerahkan laki-laki ini kepada musuh-musuhnya. Maka kata Abbas, faminal an, dari sekarang batalin. Batalin. Jangan diterusin. Ya, harus siap gitu. Ya. Bahwa wallahi in fa'altum hizyad dunya wal akhirah. Kalau memang nanti kalian melakukan itu saat kalian sudah kehilangan semuanya, lalu kalian serahkan orang ini sambil menunjuk kepada Rasulullah, ya, serahkan orang ini kepada musuhnya gitu, maka kalian akan mendapatkan kehinaan dunia dan akhirat. Wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'autumuhu ilaihi ala nahkatil amwal wa qatlil ashraf fakhuduhu. Tapi jika kalian yakin kalian bisa memenuhi janji kalian kepadanya, bahwasanya kalian akan membawanya ke tempat kalian, membawa dia ke Madinah gitu ya, dengan konsekuensi habisnya harta kalian, terbunuhnya tokoh-tokoh kalian, fakhuduhu, maka lanjutkan baiat ini. Fahuwa wallahi khairud dunya wal akhirah. Maka demi Allah itu lebih baik dari dunia dan lebih baik dunia dan akhirat. Ya, jadi walaupun kalian harus kehilangan harta, tokoh-tokoh kalian mati semua gitu, tapi kalian bertahan melindunginya, itu lebih baik dari dunia dan akhirat. Bahkan kayak gitu. Jadi meyakinkan, karena ini konsekuensinya berat banget gitu. Maka diyakinkan lagi. Tapi luar biasa jawaban orang-orang Ansor ini. Mereka sudah bertekad bulat. Itu. Kata mereka, fa inna na'khudhuhu ala musibatil amwal wa qatlil ashraf. Baik, kami akan ambil itu. Kami siap dengan segala konsekuensinya. Tapi mereka bilang apa? Tidak hanya itu. Fama lana bidzalika ya Rasulullah, innahtu wa fa'ina bidzalik. Kami siap dengan segala konsekuensinya, tapi kami dapat apa kalau kami bertahan itu? Kami dapat apa? Ya. Jadi makanya dibilang dalam istilah politik nggak ada yang apa? nggak ada minta imbalan kan? Pasti ada sesuatu yang dituju gitu. Ini sahabat juga begitu. Tapi bedanya ya sangat beda dengan umumnya para politikus. Ya, emang kami dapat apa? Kalau saya dukung kamu dapat apa? Oh, dapat wapres nggak apa-apa. Segitu, kan gitu. Nah, jadi kan lagi banyak nih tarik-tarikan ya. Calon presidennya banyak, wakilnya belum ketemu-ketemu. Gitu. Ya sih masih pada jomblo gitu calon presidennya. Nah, sama sahabat begitu. Jadi kalau kami konsekuensinya apa? Kalau kami mampu memenuhi janji kami. Apa yang kami dapatkan ya Rasulullah? Kata orang-orang dari Madinah ini. Apa jawab Rasul? Al-Jannah, surga buat kalian.
Itu doang Rasul janjinya. Surga buat kalian kalau kalian memenuhi janji kalian. Apa yang dikatakan oleh para sahabat? Begitu surga yang disampaikan Rasul, konsekuensinya kalian akan dapat surga kalau kalian mampu memenuhi janji kalian. Apa kata mereka? Ubesut yadaka, bentangkan tanganmu ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah membentangkan tangannya, maka mereka semua secara bergantian berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janjinya cuma surga. Padahal surga itu nanti di akhirat kan gitu. Tapi karena keimanannya luar biasa, mereka percaya surga lebih baik dari segalanya kan gitu. Maka terjadilah baiat itu. Ya. Semuanya 73 laki-laki bersalaman dengan Rasulullah. Sementara yang 2 wanita Rasulullah tidak mau bersalaman. Ya. Rasulullah tidak mau bersentuhan dengan 2 wanita yang ikut dalam baiat ini. Tapi yang laki-laki semuanya Rasulullah bersalaman. Nah ini jadi luar biasa keimanan orang-orang Ansor ya. Bagaimana mereka yakin banget ya. Padahal mereka dari 73 orang itu yang ketemu dengan Rasul itu baru berapa orang gitu. Jadi mereka nggak kenal Rasul. Ketika Rasulullah datang sama Abbas saja pamannya itu ngira-ngira yang mana Rasul ya, yang mana Rasul kan gitu. Tapi begitu yakinnya gitu mereka dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Surga Rasulullah nggak banyak, nggak menjanjikan yang lain. Surga buat kamu ya, surga. Ya udah, mereka pun siap seperti itu. Nah, jadi ini proses baiat Aqobah kedua gitu. Nah, saat lagi proses itu tiba-tiba terdengar suara keras di mana suara ini seolah memberitahu penduduk Mekah itu. Dan ternyata suara ini berasal dari jin penunggu Bukit Aqobah. Ya, setan penunggu Bukit Aqobah. Jadi kan setiap tempat itu pasti ada jinnya gitu ya. Termasuk rumah kita gitu. Rumah kita itu ada jinnya. Makanya nggak usah heran kalau misalnya suatu saat kita menemukan ini tadi gelas di sini kok tiba-tiba sekarang di sono gitu ya. Nah, bisa jadi dia lagi jahil gitu. Bisa jadi kejadian begitu. Kadang-kadang kan kita suka kehilangan duit tuh di rumah, kehilangan barang, mana ya? Tapi tiba-tiba nggak lama cari-cari ketemu, tapi tempatnya beda kan itu, bisa jadi itu. Nah, jadi ada yang kadang-kadang dia iseng gitu, tapi yang pasti di semua tempat ada seperti itu. Nah begitu juga di Bukit Aqobah, maka Nabi menyebutnya dengan setan atau jin azabul Aqobah. Jadi kata Rasul, apa itu ya Rasul? Para sahabat kaget, suaranya keras banget. Ya. Hei orang-orang Quraisy, tidakkah kalian tahu bahwasanya saat ini ada orang yang sedang berjanji setia dengan Muhammad? Kaget mereka semua. Maka kemudian mereka pun siap, kemudian ini langsung siap nih. Jadi mau diaplikasikan oleh mereka itu janji mereka saat itu. Di saat itu, ya Rasul, kita besok pagi kita akan kita tundukkan Mina ini, kita berikan pelajaran kepada orang-orang di Mina ini. Gitu. Itu langsung direspon oleh para sahabat dari Madinah gitu. Kami siap ya Rasul. Kami ini orang-orang yang pengalaman, biasa berperang kami. Kami mewarisi dari keturunan-keturunan kami. Jadi kalau engkau izinkan, besok kami serang dan kita akan tundukkan Mina ini. Kata Rasul, enggak, belum saatnya kata Rasul. Ya, kalian kembali ke kemah kalian. Biar ini yang teriak ini urusan saya, kata Rasul.
ini setan azabul Aqobah, ini urusan saya. Ya, ternyata betul. Setelah bubar kembali, ya, Rasulullah kembali, kemudian mereka kembali ke tempat mereka. Maka tidak lama itu rombongan tokoh-tokoh Quraisy datang, gitu. Datang ke kemahnya orang-orang dari Madinah, rombongan haji dari Madinah. Jadi itu didengar oleh orang-orang Mekah karena suaranya keras sekali, gitu. Nah, begitu mereka datang, mereka konfirmasi. Dan ketika itu yang menerima adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah dikenal oleh tokoh-tokoh Quraisy Mekah, gitu ya. Nah, maka wahai Abdullah bin Ubay, gitu, kami mendengar informasi bahwasanya ada di antara rombongan kamu dari Yasrib yang sudah menemui Muhammad di Bukit Aqobah. Ini pelanggaran, kata mereka. Ya. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa? Tidak ada. Ini kalian bisa lihat, semuanya ada di sini. Semuanya ada. Dan tidak mungkin mereka melakukan sesuatu kecuali aku tahu. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi nggak mungkin mereka keluar dari tempat ini atau melakukan sesuatu apapun kecuali aku tahu, karena aku pimpinan rombongannya. Akhirnya mereka nggak punya bukti karena ternyata ada semua. Gitu. Akhirnya mereka pun pergi. Baik, kami pegang omonganmu. Gitu. Jadi itulah. Jadi Allah tidurkan semua. Jadi nggak tahu tuh. Yang non Muslim nggak tahu kalau 75 orang itu keluar dari tenda. Gitu. Ya, jadi akhirnya mereka kembali lagi tokoh-tokoh Quraisy itu. Tapi masih penasaran. Ini nggak mungkin ini. Nggak mungkin. Gitu. Ya, pasti benar informasi ini. Gitu. Ya, maka akhirnya besoknya mereka datang lagi. Sudah memastikan sesungguhnya pertemuan itu memang terjadi. Gitu. Akhirnya mereka datang, ternyata rombongannya sudah pulang, sudah kembali ke Madinah. Hanya menyisakan ketika itu sahabat Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr. Tinggal 2 orang ini. Maka kemudian 2 orang ini mau dibawa, ditawan. Nah, sementara Al-Munzir itu berhasil lolos. Ya. Dan ditahanlah sahabat Sa'ad bin Ubadah, ditahan. Gitu. Diikat, ya, dibawa ke Mekah. Gitu. Begitu sampai di Mekah, ketemu dengan tokoh Quraisy yang lain, namanya Mut'im bin Adi dan Al Haris bin Harb bin Umayyah. Di mana 2 tokoh Quraisy ini pernah punya utang jasa sama Sa'ad bin Ubadah. Akhirnya apa? Ini kenapa? Diceritakan oleh tokoh yang lain. Begini. Saya berikan jaminan keamanan sama dia. Itu. Saya berikan jaminan keamanan. Maka akhirnya dilepas. Maka kembalilah Sa'ad Ubadah kepada rombongan yang sudah lebih dahulu. Nah, rombongan itu sementara, rombongan yang lain itu merasa kehilangan Sa'ad bin Ubadah. Mana ini? Tadinya mereka mau balik lagi. Begitu mereka mau balik lagi, ternyata sudah terlihat Sa'ad bin Ubadah. Nah, jadi sempat ditahan gitu. Tapi mendapat jaminan keamanan dari Al-Mut'im bin Adi. Jadi Mut'im ini memang tokoh Quraisy, dia kafir, musyrik, tapi dia tidak memusuhi Rasulullah. Tidak memusuhi Rasulullah. Beda dengan tokoh-tokoh yang lain. Maka seringkali dia memberikan perlindungan kepada orang-orang Islam, termasuk Rasulullah. Ya, kita pernah bahas saat Rasulullah pulang dari Thaif, gitu. Maka beliau diberikan jaminan keamanan oleh Mut'im bin Adi, sehingga beliau selamat masuk ke Mekah sampai ke dalam rumah beliau. Kalau nggak dapat jaminan keamanan, Rasulullah nggak bisa masuk lagi ke Mekah ketika itu. Kalaupun masuk, konsekuensinya dibunuh. Gitu. Nah, inilah proses Baiat Aqobah kedua. Jadi bagaimana orang-orang Ansor betul-betul yakin dengan apa yang mereka
ambil berupa baiat ini. Bahkan di antara mereka pernah mengatakan, ya Rasul, kalau kami penuhi janji kami kepada engkau, kemudian nanti satu saat Allah memberikan kemenangan kepada engkau, apakah engkau akan meninggalkan kami ya Rasul, balik lagi ke Mekah? Apa kata Rasul? Darah kalian adalah darahku, kehormatan kalian adalah kehormatanku, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku. Aku tetap akan bersama dengan kalian, kata Rasul. Ya, jadi meyakinkan orang-orang Ansor. Makanya Rasulullah meskipun sudah menaklukkan kota Mekah nanti di tahun 8 Hijriah, beliau tidak ingin terus menetap di Mekah. Beliau akhirnya kembali lagi ke Madinah. Karena beliau komitmen dengan orang-orang Ansor. Bahwasanya beliau tidak akan meninggalkan Madinah. Ya. Beliau akan tetap bersama dengan orang-orang Madinah. Karena luar biasa orang-orang Madinah memberikan perlindungan saat beliau sedang genting-gentingnya gitu ya. Mempertaruhkan nyawa mereka, mempertaruhkan anak dan istri mereka demi Rasulullah gitu. Maka Rasulullah membalas pengorbanan mereka dengan beliau tetap berada di Madinah sampai beliau meninggal dunia. Kalau bicara cintanya sama Mekah luar biasa Rasulullah. Tapi komitmennya lebih dikedepankan. Karena sudah komitmen tidak akan meninggalkan Madinah. Gitu. Jadi cintanya itu dikorbankan demi sebuah komitmen. Nah, itu. Maka nanti ketika beliau hijrah sampai di Madinah, beliau itu doa gitu. Kata Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma habib ilaina bil Madinah kahubbina Makkah au asyaddu hubban, kata Rasulullah. Ya Allah, tanamkan rasa cinta kami kepada Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah. Bahkan kecintaan kami kepada Madinah harus lebih dibanding Mekah. Itu kata Rasulullah dalam doanya. Ya, maka beliau itu buktikan sampai beliau wafat dan bahkan beliau dikubur pun di Madinah. Padahal beliau sangat cinta dengan kota kelahiran beliau yaitu Mekah. Ini sebuah komitmen. Bagaimana komitmen dengan perjanjian. Nah, itulah artinya terkadang kita harus berkorban, menyampingkan cinta kita gitu demi sebuah komitmen seperti itu. Dan itu Rasulullah mencontohkan kepada kita gitu. Nah, ini tentang baiat Aqobah kedua. Kita lanjut pada bab berikutnya. Pas banget ini kita mau bulan Muharram ya. Ini udah ada kabar belum nih Saudi nih? Hari ini 1 Zulhijjah bukan? Dan sore tadi berarti Ru'yatul Hilal itu. Ya, Ru'yatul Hilal tanggal 29 Zulqa'dah. Kalau memang terlihat berarti 1 Zulhijjahnya besok. Maka lebarannya 28 gitu. Saudi berarti sama dengan Muhammadiyah berarti ya. Gitu. Tapi kalau misalnya hilal tadi belum terlihat berarti Zulqa'dahnya digenapkan. Maka 1 Zulhijjahnya jatuh hari Selasa. Maka berarti sama dengan kemungkinan keputusan pemerintah tanggal 29 Juni gitu. Kan kalau Muhammadiyah sudah nentuin ya. Muhammadiyah sudah menentukan, memastikan 10 Zulhijjah itu hari Rabu tanggal 28 Juni gitu. Nah, maka penentuan sama enggak sama Saudinya sekarang ini. Ya, jadi kalau tadi kelihatan hilalnya berarti Saudi bisa sama dengan Muhammadiyah. Kita tinggal lihat aja, nanti tinggal tunggu beritanya. Nah, tapi kalau pemerintah mengatakan nggak melihat, kemudian menggenapkan Zulqa'dah, ya berarti tetap sesuai dengan kalender tanggal 29 Juni. Tapi sudah pasti beda. Saya bukannya mendahului gitu. Jadi pasti beda. Kenapa? Hitungan hisab posisi hilal baru 1 derajat. Ya. Jadi tadi hasil hisab ketika matahari terbenam posisi hilal baru 1 derajat. Gitu. Sementara standar kita 3 derajat. Jadi sudah pasti beda.
Jadi Idul Adha lebarannya 2 kali lagi. Sama dengan Idul Fitri lebarannya 2 kali. Baik, sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, Allah. Ya. Indonesia ini kan masalah boleh Indonesia standar 3 derajat. Ya. Apakah di zaman Rasulullah pada standar apakah cukup dengan pulau sudah tanpa ya sudah perlu dilihat 40 per 2 atau 3 derajat. Gimana? Ya. Dan dasarnya kan bahwa harus 3 derajat. Jadi banyak yang menilai standar 3 derajat itulah yang menjadi pemicu akan sering terjadinya perbedaan. Padahal sebelumnya 2 derajat, kemudian dinaikin jadi 3. 2 saja dulu kita sering beda, tambah lagi 3 akan lebih sering beda lagi gitu. Kalau dibilang apakah ada standar dari Rasul begitu? Ya nggak ada. Dulu kan Rasulullah murni ru'yatul hilal gitu. Cuman kenapa kemudian sekarang ditentukan begitu? Berdasarkan ya ilmiahnya, kalau posisi hilal di bawah 3 itu sulit untuk terlihat secara ilmiah ini. Jadi standarnya ilmiah gitu. Secara ilmiah posisi hilal di bawah 3 sulit terlihat. Maka karena sulit terlihat nggak mungkin untuk diru'yah. Maka dipakailah metode namanya imkanur ru'yah, namanya istilahnya. Kemungkinan diru'yah nggak? Bisa apa enggak? Kalau di bawah 3. Maka namanya imkanur ru'yah, seperti itu. Nah, kalau mengacu kepada Rasul ya nggak ada. Itu nggak ada. Termasuk hisab sendiri nggak ada gitu. Nah, karena apa? Di zaman Rasul kata Rasul dalam sebuah hadis, inna qaumun ummiyun la naktub wa la nahsub. Kami adalah satu kaum yang ummi, nggak bisa hitung, nggak bisa hisab, ya, dan nggak bisa nulis, kata Rasul gitu. Maka bulan itu seperti ini dan seperti ini, sampai Rasulullah menunjuk 29 atau 30 seperti itu. Nah, jadi maka hadis inilah yang dijadikan oleh Muhammadiyah sebagai kenapa kemudian mereka menentukan dengan metode hisab murni gitu. Karena menurut mereka ilat hadis ini yang kemudian menyebabkan Rasul di masa itu pakai metode ru'yah, ilatnya karena ketika itu belum ada yang paham tentang hisab. Sebabnya kenapa penyebab Rasul pakai metode ru'yah? Karena ketika itu belum ada orang yang paham tentang hisab. Maka dipakailah metode paling mudah, yaitu ru'yatul hilal. Gak perlu S3 yang lihat, gak perlu profesor Arab Badui aja bisa ngelihat gitu. Nah, itulah jadi alasan. Nah, sekarang ilatnya kata Muhammadiyah sudah hilang. Penyebab harus pakai ru'yah sudah hilang. Karena sekarang sudah banyak orang yang ngerti tentang ilmu astronomi. Jadi banyak orang yang ngerti tentang ilmu hisab itu. Maka dari situlah kemudian Muhammadiyah pakai metode hisab murni, karena dia lebih efektif, lebih akurat itu. Karena menghitung peredaran benda-benda langit. Nggak mungkin bahasanya untuk salahnya itu kecil banget gitu. Karena kalau salah berarti kiamat. Kalau ada perubahan, peredaran benda itu perubahan bisa dianggap kiamat, seperti itu. Nah, itu dia. Maka Muhammadiyah pakai metode hisab murni, hisab hakiki namanya gitu. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan
Ada nggak standar 3 derajat di masa Rasul? Nggak ada. Itu pokoknya kalau ada orang ngelihat siapapun dia dan dia berani bersumpah, maka harus diterima kesaksiannya. Gitu. Nah, sementara kan dalam sistem pemerintahan harus yang resmi gitu. Nggak bisa sekarang pakainya begitu, harus resmi yang ditunjuk oleh pemerintah melalui depak, titik-titiknya ada. Makanya seperti kemarin kasus Idul Fitri, kan ada yang bilang melihat di Cakung itu, tapi dianggap tidak resmi, jadi tidak bisa jadi keputusan. Karena yang resmi kesaksiannya bilang nggak ngelihat. Kalaupun ada yang melihat, ya dari 100 lebih titik yang ngelihat cuma 2, jadi digenepin yang kagak ngelihat, jadi gitu, seperti itu. Kan kalau di bawah 3 derajat bisa melihat hilal. Sedangkan Indonesia ini pernah menetapkan 2 derajat. Maka waktu di 2 derajat itu memang hilal sulit terlihat sampai dinaikkan lagi 1 derajat. Ya kenyataannya terkadang malah kelihatan gitu. Ya kan? Ya. Jadi kenyataannya walaupun secara hisab di bawah 3 derajat, tapi seringkali juga ternyata terlihat saat di ru'yah. Nah, salah satunya kemarin saya katakan itu yang di Cakung, gitu ya. Seperti itu. Itu bukti tidak selalu di bawah 3 derajat tidak terlihat. Itu ilmiahnya. Gitu. Walaupun kemudian disangka bisa jadi itu bukan ru'yah bukan hilal yang dilihat, tapi sinar gitu. Nah itu kan begitu. Bantahannya begitu seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Kalau ditanya dalil zaman Rasul ya kagak ada gitu. Nggak ada. Cuman tadi kesepakatan 4 negara di ASEAN biar kompak sama udahlah 3 derajat gitu. Seperti itu. Jadi kalau nggak 3 derajat ya ini. Tapi ujung-ujungnya menurut saya nih, ujung-ujungnya berarti kita nggak pakai ru'yah. Ya kan? Nggak pakai ru'yah. Ujung-ujungnya kita pakai hisab juga sebenarnya gitu. Karena apa? Standar 3 derajat. Kalau nggak mau pakai ru'yah, nggak pakai hisab, yang sebagian orang mengatakan bid'ah kalau pakai hisab, karena Rasul tidak pernah mencontohkan gitu. Tapi buktinya sekarang pakai standar 3 derajat. 3 derajat itu dari mana munculnya? Dari hisab. Dihitung. Gitu. Hitung 3 derajat. Seperti itu. Tahu posisi hilal 1 derajat dari mana? Sekarang. Hitung. Gitu. Dan saya katakan tadi, akurat. Hisab itu akurat. Bukan hanya tentang awal bulan Hijriyah. Sholat aja pakai hisab. Waktu sholat pakai apa? Hisab apa? Bapak kalau mau sholat zuhur keluar dulu, ya kan? Kalau zaman Rasul kan gitu ya. Posisinya di mana nih gitu? Kan kalau zuhur itu ba'da zawal, setelah matahari tergelincir, bergeser dari posisi persis di atas kepala kita. Nah, itu diri posisinya kalau mau ikut di zaman Rasul begitu kan gitu. Tapi kita nggak pakai itu semua untuk menentukan sholat, bahkan sampai jadwal sholat abadi. Betul? Abadi tuh. Jadi maghrib berapa tadi? Isya jam berapa? 19 apa? 3 menit. Nah, itu kan hitungan hisab itu. Hitungan hisab itu. Gitu. Artinya saya katakan tadi, mereka yang pakai metode hisab karena hisab itu akurat. Bukan hanya terkait dengan munculnya hilal, tetapi juga waktu-waktu sholat itu pakai hisab. Termasuk penentuan gerhana matahari, gerhana bulan itu pakai hisab. Kalau pakai ngelihat langsung, nggak mungkin diumumin seminggu sebelumnya, gitu kan? Kan seringkali kita kalau mau sholat gerhana, insya Allah pekan depan akan terjadi gerhana. Lah gerhananya belum terjadi udah diumumin. Dari mana tahunya? Dari hisab. Jadi kita harus ikut yang mana, Ustaz? Ikut yang Bapak yakini, gitu. Ada dalil
Nah, bukan daripada organisasi. betul. Ternyata yang akurat itu organisasi. Nah, ini gimana? Ya, betul. Kan dilema juga. Para imam mazhab udah bilang, kita boleh mengikuti sesuai keyakinan kita. Gitu. Kalau kamu sudah yakin itu udah masuk berdasarkan tadi ada panduannya gitu, maka kamu boleh. Silakan ikut. Gitu. Konteks tentang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu nggak bisa selalu dipakai untuk itu. Seperti itu. Apalagi nih untuk konteks keindonesiaan gitu. Saya ada ungkapan seorang ulama bilang begini, itulah uniknya Indonesia. Ya. Jadi ada istilah bukan kebijaksanaan saja kita dalam menyikapi itu, tapi juga ada istilah kedisinian. Itu kedisinian, maksudnya apa? Di negara selain Indonesia itu semua keputusan diserahkan kepada pemerintah, kan gitu. Pokoknya kalau pemerintah sudah memutuskan semua ikut. Nah di Indonesia enggak, walaupun pemerintah sudah memutuskan, tapi pemerintah sendiri tidak memaksa, kan? Apa kemudian orang yang lebarannya duluan kemarin kemudian dihukum? Enggak, kan? Bahkan mereka menghormati, silakan, khususnya warga Muhammadiyah, silakan mengikuti keputusan. Itulah yang dimaksud dengan kedisinian. Iya, itu khasnya Indonesia, Pak. Itu. Kalau kita bawa dalam kaidah usul fikih, al-'ada muhakkamah gitu ya. Adat itu terkadang bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, adat di Indonesia begitu. Pemerintah mutusin, tapi pemerintah memberikan kebebasan. Nah, jadi dosa nggak? Nggak dosa. Iya, makanya kita ini mau kolid, Pak. Enggak. Itu. Jadi ini kan wilayahnya istihad, Pak. Istihad. Salah saja dapat istihad salah dapat berapa? 1, kalau benar 2. Jadi nggak ada dosa. Iya, itu istihad. Metode hisab istihad, gitu. Memutuskan itu juga hasil istihad. Jadi nggak ada. Jadi tinggal saja kita keyakinannya mana. Jadi nanti gini, besok kalau ada orang yang kemudian mengikuti pemerintah, misalnya beda nih dengan Saudi ternyata sama dengan Muhammadiyah. Berarti kan banyak orang yang menstandarkan dengan hukum, ya kan? Orang udah di sana lebaran, di sini masih puasa. Nah, kemudian mengatakan yang masih tetap puasa hari Rabu, kamu haram, nggak boleh. Karena dia keyakinannya mengikuti pemerintah. Nggak bisa. Haram bagi yang meyakini saat itu sudah lebaran. Beda, Pak, harus beda. Ya. Jadi jangan dipaksa orang mau buka. Larang dia yakinnya itu belum lebaran. Jadi nggak haram kalau dia tetap puasa. Makanya tadi bangun keyakinan kita mau pakai yang mana. Sama dengan hukum korban. Menurut mazhab Hanafi wajib bagi yang mampu. Berarti kalau yang mampu nggak korban, punya duit nggak korban, dosa kata mazhab Hanafi. Tapi menurut 3 mazhab yang lain itu sunnah. Maka kalau kita mengambil mazhab Hanafi, kita yakini mazhab Hanafi, lalu satu saat di satu tahun kita punya kemampuan berkorban tapi tidak berkorban, dosa kita. Tapi kalau kita mengambil 3 mazhab yang lain, tidak dosa meskipun kita mampu, karena sunnah. Jadi tergantung ambilnya yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.